pelaku pelayan yang terkasih, demikian bacaan firman Allah untuk kita sekalian. Selamat sore, salam. Ya, kita bersyukur bahwa kita terpanggil untuk ada dalam karya pelayanan. Untuk kita bisa berdiri atas nama Tuhan untuk mewartakan warta keselamatan, tapi juga seruan pertobatan bagi umat Allah yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan mereka. Kalau kita belajar di dalam pertama Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-10, kita yang terlibat dalam pelayanan seperti ini itu disebut sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan memang tidak semua orang terpanggil dalam pekerjaan pelayanan sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah ini. Dan kalau kita belajar dari bacaan kitab suci tadi dalam pertama Korintus pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, kita ingat bahwa jemaat di Korintus itu adalah salah satu jemaat yang membuat Rasul Paulus itu agak sedikit pusing berhadapan dengan mereka. Berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain seperti jemaat di Efesus dan di Filipi, karena jemaat ini bisa masuk dalam kategori sarang hidup dalam dosa. Di dalamnya dosa persinahan dan juga dosa penyembahan berhala dan berbagai jenis dosa lainnya yang mengikat kehidupan umat Tuhan. Sehingga sekalipun banyak orang yang sudah terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus, tapi mereka masih terjebak dan terikat dengan perilaku-perilaku hidup yang lama, karena kita tahu bahwa kota Korintus itu sekaligus sebagai kota pelabuhan dan itu sebagai tempat yang umum. Bahkan di sana terdapat kuil yang kemudian di sana terjadi pelacuran suci pada waktu itu. Itulah sebabnya anggota-anggota gereja pun ternyata terlibat dalam perilaku ini. Sangat disayangkan menjadi pengikut Yesus Kristus, tetapi masih terbiasa melakukan perangai-perangai hidup yang lama, bahkan terikat dengan berhala-berhala bisu di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus melalui bacaan tadi, kalau kita perhatikan ayat pertama sampai ayat yang ketiga, Rasul Paulus katakan bahwa kamu harus bisa dapat mengetahui apa sesungguhnya yang ada sebagai sebuah kebenaran. Memang pada waktu itu ketika terjadi penyembahan berhala, iblis sebenarnya memakai kesempatan itu untuk melakukan banyak tanda yang heran, ya. Orang sakit bisa disembuhkan. Jadi memang iblis juga menggunakan kesempatan supaya dengan demikian dia dapat mengikat, termasuk juga mengikat anggota-anggota gereja, supaya melihat bahwa apa yang ada yang sedang dilakukan dalam berhala bisu juga ada kekuatan yang besar yang bisa dapat menolong dan membantu manusia keluar dari berbagai kesulitan di dalam kehidupan mereka. Tapi sesungguhnya iblis sedang memasuki ruang ini untuk bisa dapat membodohi para pengikut Yesus Kristus pada waktu itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus mau katakan bahwa kamu harus mampu membedakan mana sesungguhnya karunia roh dan mana sesungguhnya kuasa yang sedang mengikat kehidupan kamu, karena kamu dapati itu di dalam penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala bisu yang sedang mengikat kehidupan kamu. Selanjutnya kalau kita perhatikan di dalam penjelasan daripada Rasul Paulus, dia katakan bahwa karunia Roh Kudus yang diperoleh oleh setiap orang itu bertujuan untuk mempermuliakan nama Yesus Kristus. Bertujuan untuk setiap orang akan benar-benar beriman kepada Yesus Kristus dan sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi kita juga menyadari bahwa untuk mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan di zaman itu bukan perkara
saudara yang muda, ya, untuk menjadi seorang pengikut Yesus Kristus, apalagi mempercayainya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, itu taruhannya adalah nyawa pada waktu itu. Itu taruhannya menjadi sangat berisiko pada waktu itu. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah dalam kekuatan Roh Kudus-Nya memperlengkapi kehidupan umat manusia. Lebih khusus lagi kepada para pelaku pelayanan, sehingga mereka memiliki keteguhan iman yang sungguh, sehingga mereka bisa dapat menolong persekutuan hidup jemaat. Dan memang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata kalau kita perhatikan di dalam pertama Korintus pasal 12 ini, sungguh-sungguh peran dan karya Roh Kudus bagi kelanjutan pekerjaan pelayanan dan warta keselamatan bagi dunia pada waktu itu. Kita ingat ketika Yesus mulai mau berpisah dengan para murid dan Dia hendak terangkat ke sorga, Yesus sudah berpesan kepada murid-murid bahwa saya pergi, tapi nanti saya akan kirim penolong supaya Dia akan menolong kamu, yaitu Roh Kudus. Dan kita bisa perhatikan di sini bahwa ketika Roh Kudus itu telah tercurah atas kehidupan umat manusia, maka Dia dapat memperlengkapi manusia dengan begitu banyak karunia yang hebat. Dan kalau kita perhatikan tadi, dikatakan bahwa berbagai-bagai karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan itu dikerjakan oleh Roh yang sama. Dan kalau kita perhatikan di dalam bacaan firman Allah tadi, paling kurang ada 9 macam karunia Roh yang memperlengkapi kehidupan umat Tuhan. Dan kita bisa memperhatikan itu, 9 karunia Roh itu antara lain karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, kuasa mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia menafsir bahasa roh. Ini sebuah kekayaan ilahi yang memperlengkapi kehidupan umat manusia. Dan kita harus tahu bahwa setiap karunia itu dapat diberikan, diperlengkapi kepada manusia sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Kalau kita belajar di dalam Kisah Para Rasul misalnya, pada saat para murid itu mengangkat pelayanan, mereka diperlengkapi dengan kuasa dan karunia untuk mengusir setan, roh-roh jahat. Jadi karunia-karunia ilahi itu diberikan oleh Allah kepada manusia untuk memperlengkapi para pelaku pelayanan untuk setiap kebutuhan pelayanan yang hendak dikerjakan. Dan tentu bagi kita sebagai para pelaku pelayanan, masing-masing kita tentu telah diperlengkapi dengan karunia-karunia tertentu di dalam kehidupan kita. Ada yang mendapatkan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, saya perhatikan kalau Bapak Mes itu, waktu kalau bawa acara itu yang lain. Ya, ada kelengkapan hikmat khusus. Ya. Itu dia diperlengkapi dengan begitu luar biasa. Kata kalau kita mengikuti, kalau Bapak Rifat itu dia memimpin ibadah dan dia berkhotbah, itu dia menguraikannya dengan begitu sangat luar biasa. Dan juga bapak-bapak yang lain, ya, hampir seluruh panatua yang ada di lingkungan satu itu dilengkapi dengan kuasa yang begitu luar biasa di saat mereka mendapatkan tugas untuk mengangkat pelayanan. Mereka diperlengkapi dengan karunia yang begitu luar biasa untuk. Nah, karena itu kalau kita perhatikan di dalam pertama Korintus pasal yang ke-12 ini, bahwa seluruh kelengkapan yang Allah berikan kepada kita itu
supaya kita dapat dipakai oleh Allah, sehingga kita terus mewartakan warta keselamatan itu, sehingga banyak orang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Dan sekali lagi kalau kita perhatikan pertama Korintus pasal yang ke-12 ini ialah bahwa karya Roh Kudus itu begitu hebat berkarya di dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian melalui kelengkapan rohani itu kita benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, dan juga kita berdiri atas nama Yesus untuk mewartakan warta keselamatan, sehingga banyak jiwa bisa dapat direbut bagi kerajaan Allah. Dan karena itu masing-masing kita sekali lagi tentu Allah telah perlengkapi dengan karunia-karunia tertentu di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus ingat bahwa yang berhubungan dengan karunia roh itu dia hanya bisa dapat bertahan di dalam diri setiap orang yang benar-benar hidup di dalam kekudusan. Kenapa saya katakan demikian? Saya ini dalam pengalaman iman pernah mendapatkan di dalamnya termasuk karunia kesembuhan. Itu tahun 77, ketika saya masih SMP kelas 1 pada waktu itu. Banyak orang gila yang saya doakan mereka dan mereka mengalami kesembuhan. Dan ketika saya berdoa bagi mereka, itu mereka ambil lindis besar yang sama besar dengan tiang payung itu, mereka belah dari saya kubur-kubur. Tapi tidak ada bekas apa-apa. Kalau saya berdoa mereka di kamar tidur mereka, mereka pegang mereka punya tempat tidur itu, papan tifan dokter lepas. Lalu mereka lapis di seksen bahu belakang. Picah, seksen bahu tidak ada. Dan itu sungguh luar biasa. Dan orang sakit yang istilahnya sudah lengket dengan tempat tidur, kalau saya sudah sampai dan saya doa dan tumpang tangan, seperti kayak saya pergi dan kasih bangun mereka dari tempat tidur saja. Saya mengalami itu selama 5 tahun. Saya diperlengkapi. Tetapi karunia itu diambil kembali karena saya mulai belajar nakal. Sudah mulai latihan bela diri. Waktu itu di Kalabai saya masuk latihan bela diri untuk pencaksilat, untuk karaputiko. Apa itu? Ya. Itu sampai kita kesemedi di atas kubur-kubur pada waktu itu. Dan cukup banyak orang yang saya injak di got pada waktu itu. Lalu pada malam hari saya tidur, ada orang yang datang dan ketuk toki saya pun pesta. Orang itu seperti gambar Tuhan Yesus di kalender yang kokodoba dan pegang tongkat itu. Orang seperti itu toki saya pun pesta waktu saya mengalami sakit keras. Lalu katakan, anak besok nanti anak akan sembuh dan anak akan sekolah sampai pakai pakaian seperti ini. Lalu dia tunjukkan prosesi wisuda. Dan dia katakan, pada waktu engkau mengalami prosesi ini, namamu akan dipanggil paling terakhir. Dan betul, waktu saya wisuda, saya punya nama dipanggil paling terakhir. Itu tahun 90. Saya sudah pergi melayani di lapangan sudah 1 tahun lebih baru dipanggil untuk wisuda. Dan saya diperlengkapi dengan karunia yang sangat luar biasa. Tetapi ketika saya mulai pukul habuk orang di jalan, malam beliau datang kembali dan topi saya pun pesta dan katakan kepada saya begini, anak, karena engkau sudah belajar nakal, saya mengambil kembali apa yang sudah saya berikan. Dan selesai. Karena itu dalam pengalaman iman saya percaya ada orang-orang tertentu yang diperlengkapi dengan karunia khusus yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tetapi itu hanya bisa bertahan di dalam diri orang-orang yang benar-benar hidup kudus. Kalau sudah tidak lagi hidup kudus, maka itu hanya pengalaman saja bahwa dia pernah mendapatkannya. Karena itu sekali lagi kita perhatikan bagian ini, bahwa kita sudah dipanggil oleh Allah untuk masuk dalam
tugas pelayanan dalam gereja Tuhan. Dan sebagaimana para murid pada waktu yang lalu dan para pelaku pelayanan di zaman Rasul Paulus, banyak di antara mereka yang diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus dengan sangat luar biasa. Dan karena itu tugas kita adalah memelihara kekudusan di hadirat Tuhan, supaya karunia-karunia yang telah Tuhan berikan untuk memperlengkapi kehidupan kita itu dia bisa tetap memperlengkapi kita untuk tugas-tugas pelayanan. Ya. Karunia itu beda dengan talenta. Talenta itu ya keterampilan bakat yang diperoleh sejak ya kita lahir ya. Dan itu dia bisa berkembang dengan bagus kalau kita bergegas untuk ya menghidupkan. Tapi kalau tidak dia hanya biasa-biasa saja. Dan dia akan bisa tetap bertahan. Tapi karunia Roh Kudus dia tidak bisa bertahan. Karena dia hanya bisa bertahan di dalam hidup yang kudus dari penerimanya. Karena itu kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah terpanggil sebagai pelaku pelayanan dalam gereja Tuhan, kepada Bapak Ibu Allah pasti perlengkapi dengan karunia Roh Kudus. Karena itu hiduplah dalam kekudusan supaya karunia itu bertahan demi kelanjutan pekerjaan pelayanan di dalam gereja Tuhan. Itu perlu kita lakukan. Sebab di dalam bacaan firman Allah tadi Rasul Paulus katakan bahwa tidak mungkin orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Allah melalui karunia Roh Kudus itu dia menghina Tuhan ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Karena itu mari pelihara kekudusan dalam hidup kita supaya kita yang telah terpanggil sebagai pelaku pelayanan dalam gereja Tuhan ini terus diperlengkapi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan khusus yang akan Allah perlengkapi bagi kita sekalian untuk memajukan pelayanan di dalam gereja Tuhan, di mana sekarang kita diberi kepercayaan untuk mengangkat pelayanan. Allah dalam kasih karunia-Nya akan beri urapan khusus itu kepada kita sekalian pribadi lepas pribadi demi dan untuk kemajuan pelayanan dalam gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Pujian itu kita nyanyikan sambil kita memberikan persembahan syukur kita.